Kalian sudah lihat apa yang terjadi di Moskwa. Jadi belilah soba, minyak, menurutku. Sebentar lagi negara ini bakal kacau. Bener-bener kacau banget mulai terjadi. Aku bener-bener kaget. Kok ini bisa sampai ke sini? Pabrik di seberangku dibom. Itu sudah berdiri di sana selama bertahun-tahun. Sekarang sudah tidak ada. Lucu juga ya. Hari ini di Moskow, setelah serangan baru dari drone Ukraina, warga dihimbau untuk segera membeli makanan dan barang-barang kebutuhan pokok karena situasinya diperkirakan akan semakin memburuk. Dan anggota Duma negara Zyuganov bahkan menyerukan kepada warga Rusia untuk segera menarik uang mereka dari rekening bank dan menyimpannya dalam bentuk tunai. Malam ini, Moskow mengalami serangan besar-besaran drone untuk keempat kalinya dalam seminggu terakhir. Belakangan diketahui bahwa drone-drone tersebut menghantam pusat komunikasi luar angkasa di Dubna, Moskow. Saya curiga bahwa serangan khusus ini terkait dengan upaya warga Rusia untuk meluncurkan versi Starlink mereka sendiri. Dan di sini, Vladimir Putin sendiri tanpa sengaja membocorkan kemana tepatnya drone-drone Ukraina harus menyerang. Namun serangan yang jauh lebih besar adalah serangan angkatan bersenjata Ukraina terhadap pabrik militer di Voronezh, salah satu perusahaan terkemuka Rusia dalam produksi perangkat semikonduktor, integrasi ke dalam chip dan modul daya yang secara aktif digunakan, termasuk dalam rudal Iskander dan Kaliber. Serangan itu begitu kuat sehingga secara praktis meruntuhkan gedung utama pabrik tersebut. Tercatat setidaknya ada 4 hantaman langsung rudal ke gedung tersebut. Ngomong-ngomong, dalam konteks ini perlu disebutkan materi dari Financial Times kemarin, yang juga menunjukkan bahwa Rusia telah mencapai batas kemampuannya dalam memproduksi senjata apapun. Oleh karena itu, penghancuran pabrik militer Rusia sudah pasti akan menyebabkan peningkatan mobilisasi di Rusia. Sementara itu, diktator Belarusia Lukashenko yang mengamati serangan-serangan di Moskow akhirnya mendengarkan peringatan dari Volodymyr Zelensky dan mulai memblokir jaringan seluler Rusia di Belarus yang membantu para penjajah mengarahkan drone dan rudal ke kota-kota Ukraina. Secara bersamaan, muncul rincian baru tentang serangan angkatan bersenjata Ukraina ke Crimea. Semenanjung itu berada di ambang kolaps total, dan sekarang sudah bisa dengan yakin dikatakan bahwa Crimea berada dalam isolasi. Bensin sudah sama sekali tidak dijual lagi kepada warga. Dan otoritas Crimea yang disebut-sebut itu hari ini mengumumkan penghentian total penerimaan dan penempatan anak-anak di semua kamp musim panas di Semenanjung hingga akhir musim panas ini. Sedangkan anak-anak yang hari ini tiba di Artek di Crimea, mereka sama sekali tidak diizinkan masuk ke kamp dan para orang tua diminta untuk menghibur anak-anak Rusia mereka sendiri. Nama saya Alexei Peci, mari sekarang kita bahas semuanya secara menyeluruh, kita urai satu persatu dan kita bahas semua berita ini secara bergiliran. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi sekarang mari kita bahas semuanya satu persatu. Dan kita mulai dengan serangan spektakuler Ukraina terhadap pabrik pertahanan di Voronezh. Hari ini siang, 22 Juni di Voronezh, Rusia, terjadi serangkaian ledakan yang awalnya membuat warga setempat sedikit terkejut, sampai mereka melihat akibatnya. Setelah itu, keterkejutan mereka menjadi jauh lebih besar. Yang menjadi sasaran adalah pabrik militer yang memproduksi komponen untuk rudal, yang kemudian digunakan untuk menyerang Ukraina. Ini benar-benar mulai kacau banget, gila. Gue juga nggak tahu apa yang barusan lewat ke sini. Gue tadi jalan sedikit lagi, gue kira cuma tempat ini doang yang kebakar. Ternyata parah banget. Semuanya kacau, gila. Gua dibom, di depan gua ada pabrik, itu udah berdiri di sana bertahun-tahun, sekarang udah nggak ada lagi. Lucu juga sialan, lo tahu nggak berapa kali mereka nembak ke sana? Kayaknya banyak banget, ledakannya juga banyak banget. Pokoknya sekarang pabrik itu udah nggak ada lagi. Pokoknya Di sini sama sekali. Hanya singkatnya, puing-puing dan semuanya keluar dari pabrik itu. Semuanya berserakan di jalan. Asap memenuhi seluruh langit. militer Ukraina mencatat bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah presisi tinggi yang diluncurkan dari udara.
Diketahui bahwa perusahaan Rusia di Voronezh ini memproduksi komponen untuk persenjataan rudal dan sistem pertahanan udara sebagai bagian dari kerjasama. Secara khusus, mereka memproduksi rakitan transistor dan matriks untuk rudal jelajah KH-100, satu suku cadang untuk komputer onboard, rudal kompleks Iskander-K, elektronik untuk saluran televisi dan zenit, sistem pansir S-1, serta komponen untuk rudal kaliber. Dan para pembela Ukraina menekankan bahwa penghancuran fasilitas pabrik ini akan sangat mengurangi kemampuan penjajah untuk memproduksi rudal baru. Koresponden militer Rusia meyakinkan bahwa kemungkinan besar Ukraina melakukan serangan dengan rudal Inggris Storm Shadow, namun hingga kini belum diketahui persis jenis senjata apa yang digunakan. Namun perlu dicatat bahwa 4 rudal mengenai bangunan utama pabrik ini dengan sangat presisi. Dalam rekaman terlihat jelas bagaimana keempat rudal tersebut masuk tepat ke dalam gedung dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ada juga informasi bahwa para pekerja di pabrik ini, yang berarti para spesialis yang menyiapkan komponen untuk rudal yang kemudian menyerang kota-kota damai di Ukraina. Mereka tidak sempat dievakuasi dari gedung dan serangan rudal terjadi tepat di puncak jam kerja. Lagi ada yang seru nih di sini, lihat. Itu sepertinya pabrik tempat kakakku dulu bekerja. Di sana terlihat kebakaran, asap di mana-mana. Ih. Atapnya runtuh. Pokoknya drone-nya tidak berhasil ditembak jatuh. Itu buruk. Nih, ini adalah pabrik tempat kakakku dulu bekerja. Dulu. Di sana pokoknya, di situ. Di sana pokoknya kebakarannya kelihatan. Di sini juga kelihatan. Dan kita berdiri di mana? Tidak. Nah, di sini datang. Lagi. Nah, pokoknya bahkan masalahnya sialan, atapnya ambruk sialan. Saya punya beberapa lantai. Ya benar, maksudnya bentuknya itu, paham kan? Sepertinya ini jelas berbahaya. Dan di tengah serangan-serangan seperti ini terhadap kompleks industri militer Rusia, Financial Times menulis bahwa Kremlin harus mengumumkan mobilisasi massal untuk melanjutkan perang melawan Ukraina. Karena kompleks industri militer Rusia sudah bekerja pada batas kemampuannya dan tidak lagi mampu meningkatkan produksi persenjataan. Menurut sumber, produksi militer Federasi Rusia sedang mengalami stagnasi, kecuali untuk sistem tanpa awak dan senjata jarak jauh, di mana sebagian besar sumber daya diarahkan. Pada dasarnya, Rusia sudah mencapai batas maksimal dan saat ini sudah memproduksi senjata sebanyak mungkin. Langsung saya tekankan, ini sama sekali tidak berarti bahwa Rusia kekurangan senjata atau bahwa rudal mereka akan habis besok. Tapi ini berarti tidak ada lagi potensi untuk bertumbuh. Dan setiap serangan baru terhadap pabrik militer di Rusia hanya memundurkan kompleks industri militer Federasi Rusia. Oleh karena itu, para ahli melihat peningkatan tingkat mobilisasi sebagai satu-satunya jalan keluar bagi Kremlin. Tentara Rusia berada dalam posisi tertinggal dan entah mati-matian mencari respons yang terlambat terhadap inovasi angkatan bersenjata Ukraina atau sama sekali tidak menemukannya. Meskipun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap yakin bahwa Rusia mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kemenangan atas Ukraina hanyalah masalah waktu. Namun karena kekurangan senjata, dia siap berperang dengan mengandalkan manusia. Saat ini, drone angkatan bersenjata Ukraina menyerang logistik, bandara, konvoi militer, dan kilang minyak secara bertahap mengurangi keunggulan sumber daya tentara Putin. Dan inilah masalah Rusia.
bahwa taktik saat ini tidak memberikan alat untuk meraih keberhasilan besar, dan mereka tidak berhasil menemukan alat baru. Perlu saya catat, sejak Desember 2025, laju penambahan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia tetap lebih rendah daripada jumlah kerugian di garis depan. Selain itu, defisit anggaran Federasi Rusia juga semakin meningkat, yang menarik para prajurit kontrak dengan bonus yang besar. Sehingga tidak lama lagi, Putin tidak punya pilihan selain memperkuat mobilisasi. Dan video dari Penza, di mana para pria sedang diseret paksa untuk dimobilisasi, itu hanyalah tanda-tanda awal saja. Lalu, untuk apa kalian menambil mereka, membawa mereka pergi? Atas dasar apa kalian menurunkan mereka dari bus dan membawa mereka pergi? Membawa mereka pergi. Membawa mereka pergi. Siapa yang akan menjawab? Atas dasar apa kalian lupa? Anak laki-laki muda itu dikeluarkan dari bus. Namun kepanikan yang sebenarnya di antara warga Rusia hari ini disebabkan oleh serangan baru drone Ukraina ke Moskow. Ini sudah serangan keempat drone Ukraina ke Moskow dalam seminggu terakhir. Dan seperti yang kita lihat, sistem pertahanan udara super modern milik Putin pun tidak membantu. Saluran pemantauan Ukraina sudah mempublikasikan video drone yang terbang dari berbagai kota di wilayah Moskow. Selain itu, para saksi mata juga melaporkan tentang pengerahan sistem pertahanan udara mobile di jembatan dekat pasar Sadovod, yang omong-omong, seperlimanya terbakar setelah serangan pada 18 Juni. Namun, saya langsung ingin mencatat bahwa sudah ada rekaman ketika drone Ukraina terbang dengan tenang untuk menyerang kilang minyak di Kopotnya. Namun, pertahanan udara Rusia menembak jatuh drone-drone tersebut yang akhirnya jatuh di pasar itu sendiri, Sadovod. Dan sebelumnya, militer Ukraina melakukan serangan besar-besaran ke Moskow pada 19 Juni. Dan saat itu dilaporkan ada 76 drone dan tidak ada korban maupun kerusakan. Nah, pada hari Kamis 18 Juni, terjadi serangan udara terbesar ke Moskow sejak awal perang, di mana menurut data resmi, Rusia berhasil menembak jatuh 194 drone. Saat itu, serangan utama terjadi di kilang minyak Moskow di Kopotne. Di sana terjadi kebakaran hebat. Asap hitam tebal membumbung di atas ibu kota, dan di wilayah pinggiran Moskow terjadi apa yang disebut hujan minyak. Warga Zelezhnodorozhny juga mengeluhkan bau asap dan noda berminyak di mobil, serta ambang jendela mereka. Di bandara-bandara di pusat penerbangan Moskow saat itu, menurut data resmi, 527 penerbangan ditunda atau dibatalkan. Nah, dengan latar belakang seperti ini, para koresponden militer Rusia mulai mengimbau warga Rusia untuk membeli semua kebutuhan pokok, barang-barang penting, makanan, dan sebagainya, seperti korek api dan garam, karena kedepannya warga Rusia akan menghadapi. Mereka sudah menghilangkan banyak hal di negara ini, dan keadaannya memang sudah parah. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada yang tersisa. Jadi, belilah gandum kuda, minyak. Menurut saya, negara ini akan segera hancur. Kalian sudah lihat apa yang terjadi di Irkutsk? Solar tidak ada, jadi ya sudah. Kalian juga sudah lihat pidatonya kan? Di Yakutia, menteri ekonominya itu benar-benar parah, benar-benar kacau. Dan di sini kita cuma sibuk dengan hal-hal nggak penting. Jadi teman-teman, beli garam, korek api, daging kaleng, kita bersiap untuk musim gugur. Saya sudah bilang sama kalian, jangan diam saja, gali kentang, karena nanti kita bakal makan itu. Digoreng, direbus, dikukus, dengan kulitnya, awal desa, dan segala macam omong kosong itu. Akibatnya, akibat dari mengabaikan anak muda itu, mereka hanya buang-buang waktu. Teman-teman, tidak ada yang berniat untuk berperang. Mereka semua, mereka itu orang Eropa, mereka orang Amerika. Mereka tidak akan berperang sendiri, ya Gavrnichok. Inilah, saya tidak bisa menyebut perang ini dengan nama lain. Saya malu sialan bahwa mereka, para pejabat negara itu, masih saja menyematkan gelar pahlawan Rusia pada diri mereka dan bercerita seolah-olah semuanya demi. Berhentilah menulis, ayo kita keluar dari bus. Mereka menyingkirkan anak laki-laki itu dari Moskow hari ini. Karena kali ini drone Ukraina menyerang target-target yang bertanggung jawab atas komunikasi para penjajah Rusia. Dan di sini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Vladimir Putin yang sekarang sendiri mulai mengarahkan drone Ukraina ke target-target yang tepat. Masalahnya adalah, hari ini pusat komunikasi luar angkasa Dubna di wilayah Moskow menjadi sasaran serangan. Dan ini adalah serangan yang sangat penting. Sehari sebelumnya, Vladimir Putin sempat membanggakan bahwa Rusia telah mulai mengembangkan sistem serupa, yang merupakan analog dari Starlink Amerika.
yang telah diputus oleh Elon Musk untuk orang Rusia di garis depan. Dan Putin membanggakan bahwa orang Rusia bahkan sudah mulai meluncurkan satelit-satelit pertama ke orbit untuk komunikasi seperti itu. Jadi stasiun di Dubna, wilayah Moskow, adalah teleport utama Rusia yang mengendalikan kelompok satelit sipil dan militer. Di sini saya akan jelaskan. Perusahaan Rusia meluncurkan satelit komunikasi orbit rendah seri Rassvet ke orbit. Mereka mengeluarkan anak laki-laki berusia 14 tahun dari bus. Inilah analog Starlink yang disebutkan oleh Vladimir Putin kemarin. Pusat Komunikasi Antariksa Dubna berperan sebagai infrastruktur darat utama untuk menerima, mengirim, dan mengelola perangkat antariksa ini, termasuk satelit komunikasi seri Rassvet. Selain itu, militer Rusia menggunakan saluran satelit komersial dan pemerintah untuk koordinasi pasukan, penargetan rudal, dan pengendalian drone tempur jarak jauh. Dan serangan terhadap Dubna ini ditujukan untuk mengisolasi dan menghancurkan jaringan informasi tersebut. Selain itu, bersamaan dengan Pusat Komunikasi Antariksa Dubna, pasukan pertahanan Ukraina pada malam itu juga menyerang tempat pelatihan operator drone dan pos komando pengendalian drone. Hal ini menegaskan keinginan Ukraina untuk membutakan dan memutus komunikasi sistem penerbangan tak berawak Rusia di semua tingkatan, dari operator di bumi hingga satelit di luar angkasa. Jadi, biarkan Vladimir Putin lebih sering bercerita tentang inovasi apa saja yang mereka terapkan di tentara Rusia. Baru saja dia membanggakan bahwa mereka meluncurkan analog Starlink, dan langsung saja pusat komunikasi antariksa di wilayah Moskow kena serangan. Nah, kalau kita sudah bicara soal komunikasi, di sini saya perlu menambahkan satu berita lagi. Para koresponden militer Z Rusia mulai secara aktif menyebarkan informasi bahwa setelah ancaman dan ultimatum dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexander Lukashenko dikabarkan benar-benar memerintahkan untuk mengganggu sinyal komunikasi seluler Rusia di Belarus. Saya ingatkan konteksnya. Pada 19 Juni, Volodymyr Zelensky secara terbuka menyatakan dalam konferensi pers bahwa Ukraina telah mendeteksi setidaknya 4 alat pemancar ulang di wilayah perbatasan Belarus. Pemancar ulang pada dasarnya adalah menara komunikasi yang digunakan oleh militer Rusia untuk mengarahkan dan mengendalikan drone Shahed ke kota-kota Ukraina. Jadi, sinyal komunikasi seluler bisa menembus ke wilayah Ukraina dan akibatnya, drone dapat memanfaatkannya untuk terbang dan menyerang target. Dan Presiden Ukraina pun memberi Minsk waktu tepat 1 minggu untuk mematikan dan membongkar peralatan militer itu. Jika tidak, katanya, Ukraina sendiri yang akan membongkarnya. Dan sekarang, para koresponden militer Z Rusia mulai menulis bahwa Lukashenko ketakutan terhadap serangan angkatan bersenjata Ukraina, terutama setelah melihat apa yang sedang terjadi di Rusia saat ini. Dan dengan cepat, ia memberi perintah untuk mengganggu sinyal menara-menara itu atau memutus operator Rusia yang bekerja di sana. Nah, saat ini yang disebut adalah MTS. Namun untuk saat ini, jujur saja saya belum menemukan bukti teknis apapun, seperti gangguan jaringan seluler, khususnya jaringan seluler Rusia di Belarus. Jadi, sebenarnya sejauh ini belum terlihat. Jadi, untuk saat ini belum pasti apakah Lukashenko benar-benar mengambil langkah seperti itu. Tetapi kepanikan para koresponden militer Z Rusia sendiri juga sudah menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, di Minsk jelas terlihat ketakutan. Dan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Vladimir Putin dalam waktu dekat akan membahas tuntutan yang diajukan Ukraina bersama Lukashenko. Dalam waktu 1 minggu, bongkar retransmitter yang memandu serangan drone Rusia ke kota-kota Ukraina. Dan Peskov menambahkan bahwa di Kremlin menganggap ancaman ini benar-benar agresif. Ini adalah campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Nah, selanjutnya ada kutipan simptomatik dari Peskov yang sebenarnya menjelaskan keputusasaan Kremlin itu sendiri. Kutipan, "Tapi kami tidak meragukan bahwa pimpinan Belarus dan Belarus sendiri mampu menjaga kedaulatan mereka sendiri. Nah, dengan kata lain, kami sendiri saja sudah kesulitan untuk bertahan dari serangan drone dan roket Ukraina, apalagi harus memikirkan Belarus dan bagaimana melindunginya. Sementara itu, di Crimea, benar-benar kacau balau. Pada dasarnya, semenanjung itu sekarang sudah terisolasi, terutama setelah penutupan penyeberangan feri Kerch kemarin. Dan di sini datang berita yang benar-benar mengejutkan, mengagetkan.
Saya tidak tahu definisi apa lagi yang bisa digunakan di sini untuk menggambarkan apa yang terjadi di Crimea. Institut Studi Perang menulis bahwa Ukraina sedang melakukan kampanye sistematis melawan penjajah di Crimea, dan setiap serangan baru ke Selat Kerch semakin mendekatkan semenanjung itu ke arah kolaps logistik. Kemarin pasukan Ukraina melancarkan serangan ke pelabuhan Kafkas di Tanjung Chushka, wilayah Krasnodar, Federasi Rusia. Itu terletak tepat di sebelah utara jembatan Kerch. Di sana, kompleks tangki penyimpanan dan area depot minyak terbakar. Dan depot minyak inilah yang memasok bahan bakar ke Crimea yang diduduki. Dan yang penting kepada para penjajah di selatan Ukraina. Jadi inilah depot minyak tempat mereka mengisi bahan bakar. Artinya, truk tangki bahan bakar sebagian dikirim ke Crimea untuk menyediakan bensin bagi warga sipil, dan sebagian lagi melalui Crimea menuju ke selatan Ukraina ke wilayah Zaporizhia dan Kherson. Di sana mereka memasok para penjajah Rusia. Dan pada citra satelit terlihat kebakaran di pelabuhan Kafkas. Dan di timur laut, pelabuhan terlihat setidaknya 3 feri yang terbakar. Selain itu, depot minyak tes Terminal 1 di Kerch yang diduduki juga terkena serangan. Rusia menggunakan fasilitas ini untuk memindahkan bahan bakar minyak, gas cair, dan bahan bakar melalui Selat Kerch. Secara keseluruhan, logistik mereka dihancurkan dari 2 sisi. Terminal ini terletak kurang dari 1 km dari jembatan Kerch dan digunakan untuk mengisi bahan bakar feri Rusia antara Crimea dan pelabuhan Kafkas. Pada akhirnya, seperti yang sudah kalian ketahui, Kepala Administrasi Pendudukan Crimea, Sergei Aksenov, menyatakan bahwa mulai sekarang bensin sama sekali tidak dijual di Crimea. Bisakah kalian bayangkan situasi di mana tidak ada satupun SPBU di kota kalian yang bisa menjual bensin kepada kalian? Bensinnya memang benar-benar tidak ada. Kalian mencoba berjalan membawa jerigen, mencari, tapi tetap tidak ada. Semua orang bilang, kamu tidak akan bisa beli bensin dimanapun. Bensin apa? Kamu bicara apa? Inilah kenyataan di Crimea hari ini. Padahal baru 1 atau 2 minggu yang lalu Putin meyakinkan, dengar, serangan-serangan ke kilang minyak itu semua omong kosong belaka. Itu semua hal sepele, bahkan tidak perlu diperhatikan sama sekali. Pada akhirnya, orang-orang Rusia, makhluk-makhluk yang kotor dan liar itu, diminta untuk tidak pergi ke Crimea. Apa yang disebut sebagai Gubernur Crimea, Sergei Aksenov, mengumumkan penangguhan penerimaan dan penempatan anak-anak di semua kamp musim panas di Semenanjung, mulai 22 Juni hingga 1 September. Singkatnya, tahun ini tidak ada anak-anak Rusia yang akan berlibur di Crimea pada musim panas. Berikut kutipan dari Aksenov. Saya mohon untuk memahami pembatasan yang telah ditetapkan. Dalam situasi saat ini, langkah-langkah ini diperlukan untuk menjamin keamanan masyarakat. Maaf, saya ingin sedikit bercanda di sini. Ya, memang benar orang Rusia di Crimea itu berbahaya. Jadi demi menjaga keamanan masyarakat, semua orang Rusia harus dikemas dan dibuang kembali ke Rusia itu. Larangan ini berlaku baik untuk organisasi negara yang menyediakan tempat rekreasi dan kesehatan anak-anak, maupun tempat penginapan lain di mana sebelumnya direncanakan untuk mengadakan kegiatan anak-anak. Dan hari ini juga, di apa yang disebut sebagai Kementerian Pendidikan Rusia, mereka mengumumkan bahwa dari pusat anak-anak Artek di Crimea sedang dilakukan pemulangan anak-anak secara terjadwal ke rumah mereka di Rusia. Pada saat yang sama, kedatangan berikutnya ke Camp Aliparusa juga dibatalkan. Artek hari ini juga menolak menerima anak-anak yang sudah tiba untuk sesi ini. Pada kenyataannya, mereka diputar balik di gerbang dan diberitahu untuk pulang ke rumah. Dan menurut saksi mata, anak-anak yang sudah tiba hari ini di Artek sama sekali tidak diizinkan masuk ke wilayah camp. Bus-bus yang membawa anak-anak diputar balik ke Kerch tanpa penjelasan alasan apapun. Salah satu ibu dari anak Rusia yang datang ke Crimea yang diduduki mengatakan, kutipannya, hari ini seharusnya adalah hari kedatangan untuk sesi ini. Tanpa penjelasan alasan, Artek menolak menerima anak-anak kami. Anak-anak terpaksa bermalam di Kerch di sebuah perguruan tinggi. Ya, pada dasarnya benar. Untuk apa kita datang ke Crimea yang diduduki? Kepada ibu ini, saya punya pertanyaan sederhana. Kamu datang ke wilayah yang diduduki. Kamu membawa anakmu ke sana, supaya dia berlibur di wilayah yang diduduki, tempat perang sedang berlangsung. Apa kamu masih waras? Kemana kamu membawa anakmu? Perang sedang berlangsung. Kamu berada di wilayah yang diduduki. Jadi, kenapa kamu marah?
Di media sosial juga muncul laporan tentang pembatalan total keberangkatan ke kem-kem anak lainnya di Semenanjung. Seorang ibu asal Rusia dari salah satu anak yang seharusnya berangkat ke Camp Artfest mengatakan kepada propagandis Rusia bahwa dia menerima telepon dari perwakilan. Perwakilan dari sistem pendidikan mengatakan kepadanya bahwa tahun ini anaknya tidak akan berlibur di Crimea yang diduduki Rusia dan diminta untuk pulang kembali ke Rusia. Secara bersamaan, otoritas Sevastopol hari ini mengumumkan penerapan jam malam dan pembatasan besar-besaran yang akan mempengaruhi transportasi, perdagangan, operasional usaha makanan, dan infrastruktur kota. Selain penghentian total penjualan bensin, lampu penerangan jalan juga dimatikan pada malam hari, serta diberlakukan pemadaman listrik bergilir. Selain itu, pusat perbelanjaan, supermarket, dan hipermarket hanya boleh beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, selama masih ada sinar matahari. Aturan yang sama juga diberlakukan untuk operasional kafe, restoran, dan usaha makanan lainnya. Acara massal di luar ruangan dibatalkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Secara umum, seperti yang Anda pahami, di Crimea sudah terjadi kolaps sungguhan. Nah, agar warga Rusia tidak bersedih dan tetap berpartisipasi, apalagi tidak menuntut penjelasan dari pihak berwenang Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia hari ini dengan cepat membuat cerita baru. Jadi di sana mereka mengajak warga Rusia untuk bersatu dan menahan semua kesulitan ini. Kenapa? Karena kedepannya akan semakin buruk. Karena, dan berikut kutipan dari Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko, karena NATO dan Uni Eropa sedang bersiap untuk konfrontasi militer dengan Rusia pada kisaran tahun 2030 hingga 2031. Dan persiapan mereka semakin mirip dengan rencana Barbarossa, yaitu strategi Jerman Nazi untuk menyerang Uni Soviet. Jadi, pada kenyataannya, kepada rakyat Rusia dikatakan, dengarkan, NATO di sana sedang bersiap untuk menyerang kita, jadi ini belum masalah. Bersabarlah, kalian harus kuat, bertahanlah. Ya, kesulitan. Di sana tidak ada bensin, sebentar lagi tidak akan ada apa-apa. Pokoknya, cepat-cepatlah borong korek api dan garam yang tersisa, tapi tetaplah bertahan. Kenapa? Karena NATO, musuh besar itu, sedang menyerang kita. Ini hampir seperti Jerman Nazi. Pada Perang Dunia Kedua, kakek-kakek kita berperang dan kalian juga akan berperang. Jadi, maksud saya kalian mengerti seluruh logika yang terjadi di Rusia. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat kalian, kesimpulan kalian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silahkan berlangganan saluran ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa kasih like. Jika kalian ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau mungkin melalui kode QR di layar kalian. Itu saja dari saya. Jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.